Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kembali lagi bersama Sobat Hunting Pemula. Hari ini kita akan coba membuat project dengan nama inventaris barang ya. Kemudian inventaris barang ini kita buat menjadi dengan sistem yang first in first out ya. Jadi first in first out ini kita bakal coba bangun seperti apa sih inventaris barang atau produk dengan sistem first in first out ya. Oke, kita buat aja langsung new project. Ini ada inventory aja, aplikasi inventory ya. Oke, kita oke, dan ini kita langsung berhadapan dengan screen 1. Nah, dimana screen 1 ini kita bakal buat untuk kebutuhan login aja ya. Untuk kebutuhan login seperti biasa kita buat vertical arrangement. Ini kita beri nama dulu, namanya PA wrapper sini, dan kita buat ini tuh jadi view parent dan page-nya juga view parent. Oke, kita butuh dua lagi untuk login dan daftar ya. Untuk yang vertical arrangement ini kita buat namanya PA login seperti ini. Dan untuk yang ini kita buat PA daftar. Oke. Nah, kita coba kelola untuk yang login dulu, yang daftar kita visible-nya kita untick dulu. Dan yang kita buat fill parent dua-duanya antara width dan height. Kemudian sini kita tambahkan apa itu namanya? Kita tambahkan text box ya. Text box, kemudian text box juga. Sini text box itu ada nggak sih ininya, type inputnya nggak ada ya. Ya berarti sini kita ganti aja, jangan ini kita hapus yang text box 2, kita jadiin password text box. Oke, dan selanjutnya kita tambahkan button, tambahkan text box untuk ngecek password. Kemudian kita tambahkan image ya, dan kita tambahkan lagi satu label. Oke, dan di sini kita tambahkan notifikasi ya, notifier, dan jangan lupa tambahkan web serta TinyDB. Oke, jadi di sini ada 1, 2, 3, ada 3 komponen yang tidak terlihat ya, dan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 komponen yang bisa kita lihat. Langkah utama dan pertama kita buat semuanya dari tengah dengan cara align horizontal center dan align vertikalnya juga center. 95% deh. Nah, oke. Dan PA wrappernya kita buat center dan ini juga center. Oke, dan ini kita buat jadi 200 pixel lebarnya. Oke, dan tingginya 150. Oke, gini seperti ini ya. Labelnya di sini kita tambahkan apa ya? Kita tambahkan horizontal deh. Horizontal, kita masukkan label ke sini. Horizontalnya kita set jadi fill parent. Dan tingginya kita buat misalnya 15%. Seperti ini. Oke, dan ini topnya kita ganti jadi align. Oke, cukup. Dan di sini kita tambahkan label lagi ya, label. Di sini kita tambahkan di bagian paling bawah. Nah, sini ini kita tambahkan fill parent seperti ini, dan ini kita tambahkan center. Nice. Di bagian tag label 2 kita tambahkan syarat dan ketentuan berlaku. Oke, ini sudah ya. Yang di sini kita tambahkan 2 ya. Yang sini untuk LB grid
Jadi nanti kita bakal ucapkan sini selamat pagi, selamat sore, selamat siang ya. Nah di sini kita fill parent kan label yang ini, dan ini kita jadikan LB time. Oke, dan ini nanti kita bakal jadiin waktu sini, jam gitu. Oke, tentunya kita bakal butuh font ya. Kita cari dulu di Google Font seperti ini. Google Font, browse fontnya. Nanti kita download fontnya. Oke, pastinya kita bakal cari font yang memang untuk mobile ya. Oke, misalnya kita ketik di sini selamat datang. Ini. Oh salah, yang di sini ya, di sini. Nah, selamat datang. Gitu. Kita cari dulu font yang cocok. Oke. Nulis. Oke. Kita cek ke bawah dulu. Oke. Nah ini bagus nih Geom nih. Kita ambil get font, download yang mana ya? Mana Geom? Nah ini dia. Kita download satu, dapat. Kemudian kita buat waktu. Jadi kita simulasinya 08.00.01. Nah ini saya mau pakai yang buat timernya supaya bagus. Oke, kita cek ke bawah yang padat ya, yang padat, padat tapi bagus, antam enggak. Oke, mana nih? Enggak. Nah ini dia teko. Kok namanya teko ya? Teko bold. Nah yang 600 ini bagus nih. Headphone teko. Oke, download aja dulu. Oke, kita udah punya dua. Kita buka dulu di sini. Teko dan Geom. Kita export dua-duanya di folder yang berbeda. Nanti kita tambahkan di sini ya, di mana, di MIT nya. Nah di upload filenya kita tambahkan sini di dokumen mana tadi, apa tadi namanya, teko. Nah teko open. Ini kita punya variabel ttf1 tadi apa namanya ya, Geom ya. Oke, kita tambahkan juga untuk Geomnya. Oke, Geom. Nah, ini dia Geom. Kita open, kita ambil dua-duanya, nggak apa-apa ya. Nah ini dia variabel. Oke, dan satu lagi. Oke, kita tambahkan Popin. Kalau Popin saya sudah pernah mendownload, jadi saya tidak perlu mendownload ulang. Di sini ada Popin, saya pakai yang regular sama bold aja. Satu lagi Popin bold, mana bold? Oke, cukup. Nah sekarang kita cari gambar ya, gambar atau logo. Nah kalau pengen enak kita buka Gemini aja ya, buka Gemini, kita minta gambar gitu ya. Nah buatkan saya apa namanya, ilustrasi atau logo ya, logo untuk aplikasi dengan nama inventaris barang. Buatkan saya logo untuk aplikasi dan nama
dengan apa namanya, produk inventory gitu ya, dengan nama aplikasi inventaris barang. Saya kita aja ya, buat logo agar sesuai dengan konteks. Kita lihat hasilnya. Oke, ini dia Inventora, kelola barang lebih mudah. Oke, keren ya. Ini kita download, kemudian kita tambahkan di sini remove BG ya. Remove BG sini kita hapus dulu backgroundnya supaya nanti tidak masuk ke background itunya ya. Oke, sini kita tarik. Oke, berhasil. Kita unduh ya. Ini kita ganti namanya logo. Udah. Sekarang kita balik lagi ke Inventor. Sini kita upload dulu logo tadi. Mana tadi logonya? Download. Ini ya. Di mana tadi? Logo. Mana nih? Logo yang ini kah? Oh, ini di Inventor. Oke. Logonya sudah masuk. Saya nyalakan rokok dulu ya. Kita tambahkan logo di sini. Oke. Nah, ini kita ganti buttonnya, shape-nya rounded, teksnya login ya. Login, atau biar keren bahasa Inggris, let me in. Oke, kita mau pakai pewarnaan dulu ya. Warnaan kita apa nih? Lihat ini hijau, kita tambahkan aplikasi kita ininya hijau ya. Nah, jangan di sini, berarti di screen. Kita tambahkan warna screennya hijau. Hijau muda saja seperti ini. Oke. Nanti kita bisa lihat hasilnya di Neutron Companion ya. Nah, ini sambil mendesain, saya ajarkan dulu. Oke, dan ini tadi udah masukin semua ya. Oke. Nanti yang ini kita jadikan font defaultnya itu adalah Echo, dan yang ini tuh Geom ya. Oke, dan yang ini kita pakai Poppy regular. Oke, Inventora sudah, ini sudah. Oke, berarti sekarang kita desain dulu untuk daftar. Ini kita visible-nya kita hide. Oke, daftar ini kita buat 95% juga sama, dan height-nya filteran, ininya center sama. Kemudian sedikit ada perubahan. Jadi nanti ini kita tinggal tambahkan formnya saja di sini ya. Sisanya kita simpan di wrapper aja deh. Kita masuk image sama ini ya. Ini kita buang ke sini. Image juga saya sampaikan sini. Jadi nanti yang ada cuma ini aja. Jadi masing-masing saya ambil. Oke. Kita kasih nama dulu, ini videonya DPN login TB
email login, ini tb password login, tb login. Oke, sininya kita ganti lihat password. Oke, kalau sudah kita visible dulu, kita lanjut ke daftar. Pastinya data kita butuh button, kemudian selain button kita butuh apalagi password, kita butuh checkbox kan ya, checkbox, dan juga kita butuh textboxnya. Textboxnya kita perbanyak untuk menyimpan nama, nomor handphone, kemudian di sini kita masukkan nama perusahaan ya. Oke. Satu lagi berarti untuk email. Oke, ini sudah. Textbox ini kita ganti tb nama lengkap reg ya, untuk mempermudah kita. Di sini tb handphone atau WhatsApp ya, WA reg, ini email tb email reg, di sini tb factory reg, nah yang ini tb pass reg, ini tb reg, yang ini btn register. Oke, sudah selesai. Ini sepertinya jangan 150 ya, otomatis saja 100 saja berarti. Kalau di scale to fix jelek ya, coba kemudian di statis juga. Oke, bagus. Oke, cukup lah ya. Loginnya, daftarnya udah, loginnya udah. Oke, saya login. Sini di bagian hint kita kasih nama lengkap gitu. Terus di sini nomor WhatsApp, di sini email aktif, di sini nama perusahaan, ini password. Oke, dan ini lihat password. Oke, di bagian login kita belum menambahkan hintnya ya. Ini email, ini password. Oke, sudah. Oke, sudah. Kita cek dulu mana tadi meterannya. Oke, meterannya udah muncul. Kita connect, coba lihat hasilnya. Enter code YHY. Ini mau jalan ya. YHY JBS benar, tapi sini nggak ada proses. Oke, kita tutup dulu. Lihat komponennya DMI DMLI EY. Sudah ada pergerakan ya. Oke, karena sudah ada pergerakan, berarti kita tunda dulu untuk ini ya. Nah, kita langsung ke blog aja. Di blog kita mau tampilkan supaya si login dan si register ini bisa muncul gitu.
kita belum ganti ininya ya. Ini kita kasih nama register. Nah, ininya shape-nya kita kasih rounded, dan ini nanti supaya ada bisa pendaftaran, kita kasih apa ya, tadi MIT Inventor itu tidak ada tab atau page viewer, jadi kita biarkan seperti ini saja. Kita tambahkan label aja ya, label. Nah, label itu di sini di paling bawah. Oke. Ini dimasukin ya ke wrapper. Nanti di sini kita tambahkan sudah mana sini, sudah punya akun. Oke. Ini kita ganti namanya dengan navigasi. Ini sayang sekali ya, neutronnya nggak mau connect ini. Kenapa? Saya nggak paham juga ini kenapa ini. KUTTSK harusnya bisa connect ini. Jadi di sini ada proses nih, 0%, 10%, 15% gitu, tapi ini nggak ada. Oke, kita biarkan aja dulu. Nah, jadi nanti saya tambahkan ekstensi. Ada beberapa ekstensi yang mau saya tambahkan. Mungkin di sini saya tambahkan 2 saja ya ekstensinya. Yang pertama itu ekstensi ClickJet ya, dan ekstensi dari ini satu lagi. Nah, ini dia, enhance. Oke. Ini saya tambahkan ke sini, dan ini juga saya tambahkan. Kita lihat di sini ada label navigasi ya. Nah, saya ingin label navigasi ini kita daftarkan ke klik. Nah, ClickJet ini kita register di sini komponennya. Kemudian di sini kita tambahkan screen 1 initialize. Yang ini ya. Oke, yang ini kita tambahkan di sini namanya label navigasi. Nah, di sini. Terus, nah, kita buat perumpamaan nih. Kita buat perandaian. Jadi, nah kan kita punya ini kan, yang designer. Nah, ini ada daftar dan juga ada login. Nah, inginnya saya ketika login ini muncul, di sininya dituliskan belum punya akun. Dan ketika PA-nya bukan muncul ya, aktif gitu. Kemudian PA daftarnya aktif, maka di sini tulisannya adalah sudah punya akun gitu. Jadi di blok ini kita tambahkan jika kita ambilkan sama dengan di sini, apa yang dipakai jika, berarti kita pakai ini PA login. Nah, yang height ini kita ganti jadi visible. Nah, di sini visible true, ini kita masukkan, atau teman-teman ambil dari logic di sini true ya. Artinya gini, jika login atau PA login itu tampak atau tampil, maka ganti teks ini menjadi belum punya akun gitu. Nah, maka kita ambil nih label navigasi set teks. Nah, kita tambahkan dari teks di sini, teks yang kosong kita ambil di sini. Kalau login visible true, maka belum punya akun. Nah, gini ya. Kemudian kita tambahkan else seperti ini. Else ini adalah jika kondisi yang visible ini itu tidak terpenuhi, artinya kebalikan daripada itu. Jadi kalau visible loginnya itu false, maka di sini kita buat sudah punya akun. Sudah punya akun.
Artinya kalau di sini ini tampil yang PA PA daftar gitu ya. Nah nanti ketika diklik maka ini kita inisiasi. Nah inisiasinya pakai apa? Tetap sama, pakai pengujian kondisi ya. Jadi jika kita tambahkan equal dulu, persamaan komponen yang diklik adalah ini, kita duplikat komponen adalah label navigasi ya, maka kita cek lagi, gitu. Jika label navigasi teks ini, label navigasi teksnya sama dengan belum punya akun, ini kita hapus yang ini. Maka nah ini kalau belum punya akun berarti daftar di visible, set visible, PA daftar to true. Nah dan PA login to false, ini kita ganti jadi login jadi false, dan kebalikannya gitu ya. Jadi jika navigasi teksnya selain belum punya akun, maka kita duplikat ini ke sini, ini jadikan false dan ini kita jadikan true. Oke, ini andai bisa bekerja ya, ini udah asli sekali. Oke, ini saja dulu yang kita punya ya. Nah kemudian setelah ini kita akan mengatur bloknya, semua data yang akan kita kirim ke database kita. Misal di database kita sudah ada beberapa ya. Nah ini jadi, ini kita belum masukin ini ya, kita tambahkan lagi komponen clock ya. Oke, kita tambahkan komponen clock di sini. Oke, clock ini jam ya. Oke, jadi di sini kita tambahkan untuk clock itu timer, dan untuk timer ini kita tambahkan saja di sini intervalnya itu jadi 1000, ketik aja seperti ini 1000, dan timernya enable kita tambahkan true. Oke. Dan di bagian LB time kita ambil set text-nya, kemudian kita tambahkan dari clock, yaitu untuk menampilkan waktunya. Ini aja nih kita masukkan, kemudian dari clocknya itu sendiri kita tambahkan yang bagian now. Nah tapi di sini saya akan coba gunakan waktu saja, tanpa tanggal, tanpa hari, tanpa tahun. Haknya kita rubah jadi hak besar supaya menjadi 24 jam gitu. Oke. Dan ini kita coba lagi aja ya nyapannya. Nah, siapa tahu sekarang bisa gitu ya. Nah ini kita tambahkan CML XQI. Oke, coba kita tunggu agak lama, mungkin dia sedang berproses. Astagfirullahaladzim, ini bukan neutron ya. Kenapa saya ke neutron? Ini kan MIT, ya Allah ya Rob, kenapa saya begitu lupa ya. Ini MIT nya kita tambahkan ke sini CML XQI. Pantesan nggak muncul karena ini bukan neutron ya. Aduh, maaf. Ya, ini sedang berproses ya.
Oke, kita end dulu application-nya, kita dismiss, koneksinya kita reset, kita munculkan kembali, kita connect lagi, kita masukkan di sini KDI SEPIA, kita connect lagi dengan kode. Tunggu. Oke, masih loading. Nggak bisa ngambil, enable to load file, accept phone rate. Kok nggak ada ya? Kita ulang sampai berhasil. Oceki Hakika. Oke, masuk ya. TTF-nya nggak mau masuk ini ya. File set geom variable phone rate. Oke, kita ganti deh geom ini kan. Nah, kita ganti di Poppins regular. Typo juga nggak mau masuk. Kita pakai Poppin lagi aja deh. Coba bisa muncul nggak? Nah, muncul. Jadi ininya udah ganti ya. Nah, ini belum punya akun, berarti di login. Coba, nah ini belum punya akun juga tapi ya. Oke, ini harusnya berubah, ini sudah punya akun gitu ya. Oke, kita cek. Saya login visible true, belum punya akun. L sudah punya akun, belum punya akun. Tapi navigasi teks sama dengan belum punya akun. Saya adapter visible true. Saya login visible false. Kembalikan. Oke, coba kita masukkan sini. Ini kita duplikat, ini kita buang. Kita masukkan ke sini. For true. Oke, kita refresh. Belum punya akun juga sama. Oke, kenapa ini? Sudah punya akun. Ini kan PA daftar. Kalau PA daftar, PA login visible true, belum punya akun. Sudah punya akun. If navigasi teks sama dengan belum punya akun. Belum punya akun ini login berarti. Daftar false,
login true daftar. Ini kita hapus aja ya, tag yang di sini kita hapus, kita kosongkan. Oke, belum punya akun. Lalu sini belum punya akun juga. Oh iya, saya tahu. Berarti di sini yang pakai L, tapi pakainya else if ya. Oke, jadi sini kita tambahkan lagi namanya PA daftar. Nah, maka ini diganti. Nah, gitu. Oke, kita cek, kita refresh. Nah, belum punya akun juga ternyata sama ya. PA daftar visible true. Nah, ini PA daftar, PA login visible sama dengan true, belum punya akun. PA daftar visible true, sudah punya akun. Harusnya ini dirubah ke sana. Navigasi belum punya akun. Ini juga jangan L, tapi F. Nah, ini guys, salah, ini kesini ya. Nah, ini berarti sudah punya akun guys. Coba kita cek ulang, belum punya akun, masih belum punya akun juga ya. Negasi tag, jangan di sini, berarti taruhnya di sini nih. Belum punya akun. Nah, coba kita cek ulang, malah hilang ya. Tadi kita tambahkan lagi di sini, belum punya akun. Oke, kita cek, belum punya akun. Nah, sudah punya akun. Oke, belum, sudah. Oke, ini bagus. Berarti ini kita simpan di dalam horizontal aja, horizontal arrangement. Ini kita lebarkan, ini kita taruh sini, dan horizontalnya kita berikan tinggi 70 pixel. Oke, coba kita cek hasilnya. Good. Belum punya akun. Ini kita kasih warna, apa ya teksnya. Nah, yang pastinya tidak jauh dari sini. Oke, tes, belum punya akun. Good. Kurang ya, kita kurangi agak tua dikit. Oke, belum punya akun. Good. Syarat dan ketentuan. Nah, ini nanti kita tambahkan syarat dan ketentuannya. Ini berarti yang ini kita tambahkan margin ya. Kita tambahkan margin.
dengan ini kita tambahkan marginnya. Mana nih margin? Nah ini margin, kita tambahkan si mana ini, si horizontal yang atas, marginnya 5. Kita refresh, kita cek 5 segini ya, 5 kurang sih ya, berarti jangan tingginya jangan diatur, ininya otomatisin aja. Oke, kita kasih 10 aja deh. Oke, kita connect, kita refresh. Oke, bagus. Ini tekstur labelnya ya. Nah ini kita atur si label sama si kontrolnya itu biar masing-masing. Nah, kita bikin prosedur aja. Ini dekorasi namanya, dekorasi. Kita atur si mana, si text box, dari tambahkan pd, kemudian sini kita tambahkan make a list, kita tambahkan di sini text box, email login, kita duplikat, Ctrl C Ctrl V ya, kita masukkan sini, kita masukkan sini, tambahkan juga, kita tambahkan di sini email reg, factory reg, kemudian nama lengkap reg, terus WA reg ya. Ini kita buang, ini kita buang, kita kurangi ininya 1, masih nggak berkurang ya. Nah, kita buang 1. Oke, kenapa ini nggak mau hilang? Oke, dan kita buat lagi di sini PS itu kita buat ngambil password login dan password daftar. Oke, nah jadi di sini kita bakal kasih aturan buat dua ini di bagian prosedur. Di sini kita kontrol pakai for each item. Di sininya kita ambil PS, di bagian any component kita tambahkan password tag, kita set width-nya, kita isi dengan item komponennya, ini kita tambahkan -2, dan ini kita duplikat, kita tambahkan di sini, kita ganti global TB, ininya kita rubah jadi text box saja, ininya kita ganti width, ini isinya sama. Oke, nanti ini dekorasi ini kita panggil di bagian screen initialize ya. Nah ini dia seperti itu. Oke, kita connect, refresh, kita lihat. Nah sekarang memanjang ya, tinggal yang bagian checkboxnya ini kita fill parent kan, dan ini juga sama, kita fill parent kan. Oke, seperti ini. Let me in, tombolnya kita kasih warna yang ini, tulisannya kita kasih warna putih aja ya. Nah ini yang ini juga defaultnya kita tambahkan yang ini, yang tag colornya juga kita tambahkan yang putih. Oke, hasilnya seperti ini.
Oke, tinggal hidungnya aja nih ya. Jadi sekarang kita tinggal atur di dekorasi, kita tambahkan pengandaian. Jadi kita ambil split text ya. Gitu. Split text ini kita ambil dari label time text split at, nah tanda titik 2 ya, seperti ini. Kemudian kita ambil dari list, select list, indeks pertama. Nah kemudian dari sini kita tambahkan jika berarti matematika ya, kurang dari gimana ya, kayak gini aja deh, kurang dari, kalau apa namanya, lebih dari 18, maka di label grid kita set teksnya menjadi selamat malam. Oke. Dan kalau kurang, maka selamat pagi, selamat siang. Oke, dan ini kita simpan di bagian dekor. Nah, coba kita cek berjalan atau tidak ya. Oke, kita clean up, kita cek connect. Cannot accept all text dia ya, berarti nggak bisa ya. Ini berapa emang? 18 loh. Kenapa nggak bisa? Coba kita ulang. Cannot accept the argument text for label 3 18. Kalau logik kan nggak bisa. Apa ya? Kenapa ini dia jadi kayak begini? Label text, label time. Coba ulang. Text for label 3. Text for label 3. Ini 19, 13, 14. Di split, dapat satunya 19. Lebih dari sama dengan, coba pakai error. Ini masih another. Text for label 18 bener lah. Ini kan angka A. Coba jangan angka ya, pakai teks. Gak bisa, harus angka coy. Convert map, coba ada nggak konversi buat number? Convert is number, coba is number true. Nggak bisa dimasukin situ. Bener loh. Coba yang ini juga sama kan, terus kenapa nggak bisa? Tuh ini true, tapi saya masukin cannot accept the argument text for label 3. Ini label 3, nggak ada label 3. Apa aku ambil dulu ke bagian variabel dulu?
jam. Nah, coba. Nah, sama aja, jam sama dengan 0. Set jam. Nah, tetap nggak bisa. Kenapa nggak bisa text for label 318? Ini muncul loh. Sama tidak sama doang ini. Label 3. Label jam. Ini teks kan? Label time. Kenapa jadi? Label time text. Nah, tadi nggak bisa. Kok kembaliannya jadi label text? Global jam jadi label text. Dan sini ada. Terus, tapi nggak mau muncul. Di store ke sini juga nggak mau dia tetap. Hasilnya label full text for label 3. Sepertinya ini dipindahkan ke sini, ke sini. Coba. Nah, juga dia. Text for label 3 malah jalan karena timernya di sini. Kalau timernya di sini, coba jalan nggak dia? Nggak jalan juga. Tapi tetap di sini, tetap di sini. Nah, ini berarti adanya di sini nih. Nah, ke timer kita. Coba bisa nggak? Baru bisa. Ternyata begitu. Kita tambahin size-nya ya. Kita tambahin font size-nya jadi 20. Terus di bagian dekorasi ini kita buang dulu. Di bagian dekorasi kita kasih margin dulu untuk yang ininya. Nah, marginnya kita tambahkan
Di sini masing-masing 3 aja, 5 deh, 5 ya. Ini juga sama, kita connect lagi. Kita lihat terlalu jauh ya, kita jadikan 3 aja. Oke, email, password. Oke, sudah. Nah, tinggal tombol nih. Tombol, kita kasih tombol nih. Ntar dulu. Ini tombol. Langsung jadiin di sini aja. Microlist. Tombol login sama tombol daftar. Oke. Gambarnya hilang ya, gambar kita nggak nampak ini. Dekorasi kita tambahkan gambar nih. Image, picture, to logo. Nah, untuk fix, true, tambahkan true ya. Ini nggak mau muncul ya gambarnya ya. Oke, sekarang kita urusin ini, lihat passwordnya. Checkbox, CB login, change, checkbox checked with logic equal. Nah, kita masukkan sini, ini true, kemudian kita set password loginnya jadi password visible to true, else password visible to false. Oke, nah ini kita duplikat, kita rubah jadi CB reg, ininya CB reg, ini dari password reg, ini juga. Nah, sekarang coba kita cek. Oke, lihat, oke, good. Kita ke akun daftar, lihat, oke, good. Oke, aman ya. Nah, sekarang sudah nih, kita tinggal nempatin login gitu ya. Udah selesai nih satu screen ya. Nah, kalau udah kayak gini kita tinggal login. Nanti setelah login kita bawa ke halaman berikutnya. Ke halaman apa? Ke halaman dashboard. Nah, sini kita isi dengan dashboard. Kita tambahkan screen ya. Oke, untuk dashboard kita oke. Di sini kemudian di dashboard ini kita tambahkan beberapa bagian ya. Misalnya sini saya tambahkan horizontal aja deh. Yang pertama, horizontal ini digunakan untuk mengecek sambutan dulu deh, sambutan untuk ininya. Oke, kalau di sini diklik stop setting about this. Oke, di sini kita nanti gunakan untuk profile ya, profile. Kemudian nanti kita tambahkan juga di sini vertical scroll. Nah, gini, vertical scroll. Ini kita otomatis kita filterankan dua-duanya. Karena ini nanti kita akan gunakan untuk kegiatan Havivo-nya. Di sini misalnya nanti ada
chart ya. Nah, chart seperti ini kita tambahkan, atau chart 2 dimensi ya. Kita hapus di chart 2 dimensinya. Ini kita off, kita tambahkan chart aja. Oke. Nah, ini kayaknya chart datanya nih. Ini chart datanya kita tambahkan sini apa. Oke, kita biarkan dulu. Coba kita lihat bawahnya, belum ada apa-apanya ya. Ini kalau misalnya kita filteran kan bisa deh. Oke, good. Nah, ini untuk chart data in outnya. Kemudian di sini kita bakal simpan data-data yang memang berkaitan dengan produk ya. Kita tambahkan vertikal, kita kasih label, kemudian sama kita tambahkan vertikal lagi, kita kasih label, tambahkan vertikal, kita tambahkan label. Jadi nanti ngecek stoknya nggak perlu buka nggak perlu buka screen baru, tinggal di sini stok yang berapa, in berapa, out berapa gitu. Oke. Nah, nanti di sini kita tinggal tambahkan aja beberapa menu kayak tambah user ya, tambah role dan sebagainya. Oke, teman-teman, itu saja dulu tutorial kali ini. Kita sambung lagi nanti di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.